Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Insya Allah kita berupaya sekuat mungkin. Insya Allah dengan kerjasama tim di perhubungan ini, insya Allah kita bisa. Dengan adanya efisiensi anggaran ini, walaupun mungkin dananya terbatas, kita maksimalkan kegiatan-kegiatan kita. Selamat pagi dari Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita utama. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau menargetkan pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 1 miliar pada tahun 2026. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Bau-Bau dorong seluruh organisasi perangkat daerah OPD optimalkan program dan serapan anggaran di tengah efisiensi anggaran. Inilah Warta Kepton selengkapnya Jumat 6 Februari 2026 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau menargetkan pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 1 miliar rupiah pada tahun 2026. Target ini ditetapkan meski realisasi PAD tahun sebelumnya belum maksimal. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah. Insya Allah kita berupaya sekuat mungkin. Insya Allah dengan kerjasama tim di perhubungan ini, insya Allah kita bisa. Dinas Perhubungan di Sub Kota Bau-Bau menargetkan pendapatan asli daerah PAD sebesar 1 miliar rupiah pada tahun 2026. Target ini ditetapkan meski realisasi PAD tahun sebelumnya belum maksimal. Kepala Disub Bau-Bau Elem Takdir menyebut target PAD 2025 sebesar 700 juta rupiah hanya terrealisasi 500 juta rupiah. Namun pihaknya tetap berupaya mengejar target yang lebih tinggi pada tahun ini. Insya Allah kita berupaya sekuat mungkin. Insya Allah dengan kerjasama tim di perhubungan ini, insya Allah kita bisa berusaha sekuat mungkin. Takdir mengatakan sumber utama PAD di Sub Bau-Bau berasal dari sektor perparkiran dan jasa kepelabuhanan. Sektor parkir terbagi menjadi dua kategori, yakni parkir tepi jalan umum dan parkir khusus. Ia mengatakan untuk parkir tepi jalan umum terdapat 6 lokasi meliputi Kota Mara, Jalan Yosudarso, Jalan Sijawangkati, Jalan Agus Salim, Jalan Wadewau, dan Jalan Katamso. Namun 2 ruas belum ditarik retribusi karena belum tersedia petugas parkir, yakni Jalan Sijawangkati dan Jalan Wadewau. Sementara untuk parkir khusus, Disub mengelola 5 lokasi. Lokasi itu berada di ex kantor Satpol PP Lama, Pasar Wameo, belakang Umnari Joli, pelataran kuliner Islamic Center, dan Pantai Kamali. Tetapi di antara kelima ini ada dua juga yang belum kita ada petugas parkirnya, yaitu di belakang kuliner Islamic Center sama di ex kantor Pol PP Lama. Takdir mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan menata parkir di Jalan Kartini ke ex kantor Satpol PP untuk mengurai kemacetan. Namun pemanfaatan lahan ex Satpol PP masih menunggu penyelesaian pemeriksaan oleh BPK. Takdir mengakui kapasitas lahan ex Satpol PP kemungkinan tidak cukup menampung seluruh kendaraan dari Jalan Kartini dan Yosudarso. Karena itu pihaknya juga akan segera berkoordinasi dengan wali kota untuk mencari solusi lokasi parkir tambahan. Untuk memaksimalkan PAD 2026, Disub segera menggelar rapat internal. Fokusnya pada penempatan petugas parkir dan mekanisme penyetoran retribusi ke kas daerah. Di sektor kepelabuhanan, PAD yang dikelola bersumber dari retribusi pintu masuk kendaraan dan labu tambat. Takdir mengatakan telah menyiapkan strategi untuk mengoptimalkan semua potensi tersebut sekaligus menata lalu lintas Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, terus mengudara untuk Kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan terus mendorong penguatan Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan dasar untuk mendukung pencapaian 6 standar pelayanan minimal atau SPM, khususnya di bidang kesehatan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat advokasi tim pembina Posyandu bidang kesehatan yang digelar di Batauga pada Kamis 5 Februari 2026. Asisten 1 Setda Kabupaten Buton Selatan, Kaimudin, mengatakan Posyandu dituntut bertransformasi seiring kebijakan nasional penguatan SPM. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan, Dr. Laode Ahmad Amanah Maulana, menjelaskan Posyandu berperan sebagai layanan kesehatan berbasis masyarakat dengan pendekatan siklus hidup yang menitiberatkan upaya promotif dan preventif, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan yang memiliki keterbatasan akses layanan. Saat ini terdapat 130 posyandu bidang kesehatan di Kabupaten Buton Selatan, namun masih terdapat 16 posyandu yang belum melaksanakan posyandu siklus hidup. Selain itu, pelaksanaan posyandu di wilayah kelurahan juga menghadapi kendala belum tersedianya insentif dan dukungan transportasi bagi kader. Sementara itu, Ketua TPPK Kabupaten Buton Selatan, Siti Norma Adios, menegaskan bahwa transformasi posyandu tidak hanya mencakup bidang kesehatan, tetapi juga melayani 6 bidang SPM. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, penguatan kapasitas kader, pemanfaatan data dan pelaporan, serta keberlanjutan dukungan anggaran dan kebijakan agar posyandu dapat berperan optimal dalam pelayanan dasar masyarakat. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Bau-Bau dorong seluruh organisasi perangkat daerah OPD optimalkan program dan serapan anggaran di tengah efisiensi anggaran. Selengkapnya mengenal tersebut kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku. Dengan adanya efisiensi anggaran ini, walaupun mungkin dananya terbatas, pemerintah Kota Bau-Bau menegaskan pentingnya konsistensi pengelolaan dan penyerapan anggaran oleh seluruh OPD di tengah kebijakan efisiensi yang berlaku secara nasional agar pelaksanaan program tetap berjalan optimal dan target indikator kerja utama (IKU) tetap tercapai. Pelaksana tugas Kepala BPKAD Kota Bau-Bau Yulia Widiarti menyampaikan bahwa seluruh APBD dan DPA masing-masing OPD telah ditandatangani sehingga kegiatan sudah dapat dilaksanakan. Menurutnya, tantangan utama saat ini bukan semata keterbatasan anggaran, melainkan kemampuan OPD dalam memilah dan memprioritaskan program yang paling strategis dan berdampak. Ia menekankan bahwa konsistensi antara anggaran kas yang telah disepakati dengan realisasi belanja menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dengan adanya efisiensi anggaran ini, walaupun mungkin dananya terbatas, kita maksimalkan kegiatan-kegiatan kita. Saya pikir OPD-OPD walaupun dengan keterbatasan anggaran, kemarin mereka sudah memilah dengan adanya anggaran yang sangat terbatas itu apa sih yang prioritas yang dilakukan. Sebagai langkah pengendalian, BPKAD Kota Bau-Bau kini memperketat monitoring penggunaan anggaran di seluruh OPD serta mendorong pelaporan rutin setiap bulan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Laporan tersebut menjadi dasar penyaluran dana transfer pusat ke daerah. Ia menegaskan Kementerian Keuangan terus memantau penggunaan anggaran daerah jika serapan di triwulan atau semester awal stabil dan sesuai rencana, bukan tidak mungkin akan ada tambahan anggaran. Begitu pula sebaliknya. Makanya kami dari keuangan sekarang memulai mengontrol semua pemakaian anggaran, penggunaan anggaran di tiap OPD. Harapannya OPD itu bisa konsisten dengan anggaran kas yang sudah mereka buat. Jangan sampai anggaran kasnya yang harapannya triwulan 1 itu mungkin 1 miliar, tapi yang baru diserap itu baru 200 juta. Jadi Kementerian Keuangan akan menilai kita, oh berarti mereka ini tidak serius ataupun tidak bisa dalam penggunaan anggaran ini kita tidak maksimal begitu. Jadi lebih baik kita tarik saja begitu. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Yulia menilai kolaborasi dan sinergi antar OPD justru semakin krusial. Menurutnya, pencapaian target pembangunan tidak mungkin dilakukan oleh satu OPD saja, melainkan membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk sinergi program daerah dengan provinsi maupun APBN. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
Kita ke berita yang terakhir. Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kota Bau-Bau mendorong kehadiran Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim pada puncak peringatan Hari Pers Nasional HPN 2026 di Provinsi Banten 9 Februari 2026 sebagai bentuk penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers. Dorongan tersebut disampaikan dalam audiensi PWI Bau-Bau dengan Wali Kota Bau-Bau di kantor Wali Kota pada Kamis 5 Februari 2026. Audiens yang dipimpin Ketua PWI Bau-Bau Laode Aswarlin bersama jajaran pengurus juga dihadiri Kepala Dinas Kominfo Kota Bau-Bau Andi Hamzah Mahmud. Dalam pertemuan tersebut, PWI Bau-Bau memaparkan agenda strategis HPN 2026 yang dijadwalkan dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto, sekaligus menegaskan posisi HPN sebagai forum nasional yang relevan bagi kepentingan daerah. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengapresiasi solidaritas PWI Bau-Bau serta perannya dalam mendukung pembangunan daerah melalui fungsi pers. Ia menyatakan akan mempertimbangkan kehadiran pada puncak HPN 2026 seraya mengungkapkan perkembangan positif lobi Pemkot Bau-Bau ke pemerintah pusat, termaksud rencana pembangunan sekolah rakyat yang segera memasuki tahap tender, serta percepatan pembangunan depot pengisian bahan bakar pesawat udara DPPU di Kota Bau-Bau. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi ini, dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau menargetkan pendapatan asli daerah PAD sebesar 1 miliar pada tahun 2026. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Bau-Bau dorong seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD optimalkan program dan serapan anggaran di tengah efisiensi anggaran. Kami harap Anda tetap bersama dari Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di Kepton pagi ini. Saya Laude Muhammad Syahribul, mewakili kerabat kerja yang bertugas dan tim pemberitaan mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia dan sampai jumpa.